Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Kembali bersama saya, Taufan. Kali ini kita akan membahas satu event yang termasuk dalam Sumeneb Calendar of Event tahun 2026. Nah, event yang dimaksud adalah Jamasan Keris Pusaka Keraton Sumeneb dan Pusaka Leluhur. Nah, seperti diketahui bersama bahwa Kabupaten Sumeneb merupakan kabupaten yang memiliki empu keris yang cukup banyak dan kemudian keris menjadi sebuah identitas Sumeneb sebagai kota keris. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai konsep pelaksanaan Jamasan Keris Pusaka ini, sudah hadir bersama kita semua di studio. Yang pertama, Bapak Kadisbud Porapar Kabupaten Sumeneb, yaitu Bapak Faruk Hanafi, Esos MSI. Selamat pagi, Pak. Pagi Mas Taufan, pagi. Dan yang kedua dari tokoh di Aing Tong Tong, yaitu Bapak Sanamo yang sekaligus sebagai panitia pelaksana. Selamat pagi, Pak Sanamo. Selamat pagi Mas Taufan. Ya, sama-sama. Terima kasih dan mohon maaf Pak Sanamo, Pak Kadis juga di sela-sela waktu tugas dan di kegiatan di Aing Tong Tong, Pak Sanamo juga bersedia meluangkan waktu untuk hadir di sini. Pak Sanamo, kita mencoba berbincang-bincang mengenai pelaksanaan ini, Pak Sanamo. Tradisi Jamasan Keris itu sejak kapan, Pak, sebenarnya dilaksanakan di Aing Tong Tong, Pak? Terima kasih Mas Taufan. Ya. Begini, kami mencoba menceritakan asal muasal penjamasan keris yang ada di Aing Tong Tong. Di Aing Tong Tong itu masyarakatnya punya budaya yang namanya jamasan keris, artinya merawat keris. Iya. Itu dimulai sejak zaman kerajaan. Kerajaan ya. Iya, memang sudah ada jamasan keris. Di situ biasanya dilaksanakan pada tanggal 1 Suro. 1 Suro. Cuman kami coba koordinasi dengan Dinas Pariwisata pada tahun 2015. Pada saat itu masih Bapak Sofi, kepala dinasnya, ya. Kami coba mengajukan event itu. Akhirnya di tahun 2016-nya, itu Pak Sofi datang ke Aing Tong Tong. Barangkali di sini ada dokumentasi. Iya. Sehingga kami koordinasi terus, akhirnya bisa diterima dengan baik oleh Dinas Pariwisata. Dan tahun 2017 event itu dilaksanakan di Aing Tong Tong. Oke. Pak, dalam konsep pelaksanaan yang sebesar ini dan masuk dalam sebuah kalender event, apakah konsep-konsep seperti ini sebelumnya juga dilaksanakan tapi skalanya lebih kecil atau dalam tanda kutip tidak terlalu terkenal gitu, Pak? Itu bagaimana, Pak? Begini Mas, awalnya karena ini merupakan budaya dari masyarakat Aing Tong Tong, itu tidak banyak yang tahu pada awalnya. Makanya kami di Aing Tong Tong itu berinisiatif untuk mengajukan ke Dinas Pariwisata. Intinya kami ingin budaya kami ini ingin lebih tersebar luas. Ya, dipromosikan, dipublikasikan begitu, Pak ya. Iya, betul. Oke. Rencana kapan, Pak, untuk tahun ini diadakan? Tanggal berapa ke tanggal berapa? Untuk saat ini karena sudah menginjak 10 tahun, kami lebih memperbesar acara lah istilahnya. Ini akan dilaksanakan dari tanggal 23 Mas, hari 23 Juni ya. Ya, hari Selasa itu kami adakan pameran di situ. Pameran yang melibatkan teman-teman perkerisan di Sumeneb dan juga teman-teman perkerisan di luar Sumeneb seperti di Jawa. Banyak yang mau datang ke acara tersebut. Pamerannya di Desa Aing Tong Tong apakah di Keraton? Di Desa Aing Tong Tong, Mas. Oke. Di Desa Aing Tong Tong. Nah, berapa hari itu, Pak? 23? Itu dari 23 pembukaannya insya Allah itu jam 1 hari Selasa. Terus penutupannya itu malam Kamis, karena hari Kamisnya itu teman-teman itu ada kirap ke Keraton Sumeneb. Kirap ini dalam rangka apa, Pak? Mengembalikan atau kirap ini dalam rangka untuk mengembalikan pusaka
Keraton Sumeneb, bahkan pusaka Bapak Bupati juga diserahkan di pendopo Keraton Sumeneb. Oke. Terima kasih Pak Sanamo. Saya coba bergeser ke Pak Kadis. Pak Kadis, fungsi pemerintah dalam hal ini disebut Purapar dalam konteks pelestarian tradisi Jamasar Keris itu bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Mas Taufan, Pak Sanamo. Selamat pagi Mas Sanamo. Ya, selamat pagi. Pemerintah hadir Mas Taufan di dalam prosesi penjamasan keris ini karena memang harus hadir dan penting, Pak. Artinya begitu pentingnya acara penjamasan keris ini sehingga pemerintah harus melaksanakannya untuk beberapa tujuan, Mas Taufan. Yang pertama melestarikan. Jelas itu sudah melestarikan, artinya budaya keris ini bukan hanya milik Sumeneb, tapi ini milik nasional, milik Indonesia. Identitas betul. Indonesia. Karena yang ada hari ini dan tercatat itu baru di Indonesia itu adalah Sumeneb, Pak. Kalau boleh, mungkin Pak Sanamo sudah jalani hari ini, kita itu sudah mengimpor ke Belanda kemarin ya Pak ya. Jadi dunia itu taunya Sumeneb, Pak. Yang punya keris seperti itu. Itu pertama, melestarikan. Yang kedua, pemerintah hadir ini untuk memberikan edukasi Mas Taufan kepada masyarakat, terutama wabil khusus masyarakat Sumeneb, bahwa kita punya budaya keris yang tidak boleh kita lupakan. Yang di dalamnya ada acara-acara, salah satunya adalah pembersihan keris atau penjamasan ya Pak Sanamo. Jadi ini perlu masyarakat kita tahu. Karena hari ini pemuda-pemuda saya yakin Pak sudah mulai lupa Mas Taufan seperti itu. Jadi kalau kita hari ini pemerintah hadir memperkenalkan ini loh ada acara jamasan keris yang masyarakat pemuda-pemudi kita harus ngerti seperti itu. Oh ternyata seperti ini budayanya. Itu Mas Taufan. Terus yang ketiga selain pelestarian dan mengedukasi masyarakat pula, fungsi pemerintah ini menjadi katalisator. Bahwa di Kabupaten Sumeneb itu ada budaya yang dimiliki Indonesia yang tidak dimiliki dunia manapun seperti itu. Jadi sebagai bahasa Pak Karno penyambung lidah seperti itu. Mungkin itu Mas Taufan. Sebagai sebuah identitas negara, identitas nasional ya bahwa ini tidak bisa dipisahkan dari identitas daerah seperti rencong. Terus kemudian apa badik Pak ya? Badik apa lagi Pak? Kalau Kujang ya, Kujang Jawa Barat ya. Jawa Barat sana. Terus Kalimantan itu ya apa bedanya namanya itu? Yang Kalimantan. Mandau. Mandau. Artinya itu menjadi benda-benda pusaka yang menjadi identitas kita. Pak Kadis, misalnya Pak Kadis ini ada sebuah ide Pak. Kan tadi sudah disebutkan oleh Pak Kadis bahwa fungsi pemerintah itu bagaimana membuat tradisi ini tetap lestari dari generasi ke generasi. Misalnya ada sebuah ide, misalnya ini untuk pelajar misalnya Pak. Mungkin kami butuh tanggapan dari Pak Kadis. Sehari menjadi empu. Nah itu menjadi kurikulum di sekolah, di dinas pendidikan atau di dinas pariwisata yang ikut menggawe. Itu bagaimana Pak Kadis Pak? Ini ide luar biasa ini, brilian ini Mas Taufan. Kalau bisa terijabah ini Pak Sanamo luar biasa ini. Amin. Saya jadi ingat kemarin lalu Pak, baru tidak nyampe 1 bulan ini Pak. Kita punya Bapak Bupati, Bupati kita Bapak Dr. Haji Ahmad Fauzi Wongso Yuda SHMH ini luar biasa Pak. Kenapa luar biasa Pak Kadis? Kemarin mendapat penghargaan di Jakarta sana. Sebagai Bapak Kepala Daerah, satu-satunya Kepala Daerah yang menjadi pionir bahasa ibu di Sumeneb itu, bahasa Maduranya dipergunakan di semua jajaran sekolah dasar dan sekolah menengah. Ini luar biasa Pak. Jadi bahasa Madura itu menjadi bahasa ibu kita dan ini sudah banyak hari ini masyarakat Sumeneb itu yang sudah anak-anaknya sudah tidak pakai bahasa Madura Pak. Di rumah pakai bahasa Indonesia Pak Sanamo. Betul. Jadi gimana Pak Bupati jadi terenyuh Pak? Tertarik untuk bagaimana salah satu kurikulum itu ada muatan lokal namanya bahasa Madura Pak. Dan diwajibkan semua adik-adik siswa-siswi SD SMP itu mempergunakan bahasa Madura. Apa hubungannya dengan keris? Nah ini ide brilian dari Mas Taufan tadi itu. Ini luar biasa Pak Sanamo, ini bisa didukung ini.
Jadi kalau adik-adik siswa nanti dibiasakan satu hari ada pembelajaran jadi empu lah atau membuat keris seperti apa caranya itu. Ini luar biasa, Bang. Iya. Ini terobosan. Biar sejak dini adik-adik siswa-siswi itu sudah tertanamkan, Pak. Oh, seperti ini jadi empu. Dan hari ini Pak Bupati sudah buktikan itu. Kalau teman-teman atau warga-warga pengunjung baik wisatawan lokal mancanegara, Wisnus, Mas. Kalau ke museum kita begitu masuk Mas Taufan, Pak Sanamo langsung berkenalan dengan Kleningan, Pak. Itu dulu hanya orang-orang tertentu, Pak, dan di daerah-daerah tertentu seperti Pinggir Papas dan Dasu yang bisa main Kleningan. Hari ini siswa SMP, siswa SD, Mas Taufan kan sudah tahu. Benar. Setiap hari itu sudah bisa memainkan, Pak. SD sudah bisa, Pak. Malah Pak Bupati pingin anak-anak di kelas-kelas 1 SD itu biar bisa seperti itu, memainkan. Hari ini sudah terbukti. Jadi ini untuk menjaga sebetulnya, Pak. Artinya budaya ini tidak boleh lupa. Jangan hanya yang tua-tua saja, Pak Sanamo. Kalau yang empunya hanya Pak Sanamo yang bisa. Terus yang muda-muda saya, Mas Taufan, Mas Robi, Mas Fanda ini harusnya bisa. Seperti apa buat keris, minimal sudah ada di benak kita, seperti ini, Pak, membuat keris. Nah, seperti itu. Walaupun mungkin ada ritual-ritual khusus nanti ya, Pak Sanamo itu konteksnya lain nanti, Mas Taufan. Ini Mas Taufan saya dukung penuh nih. Ini luar biasa ini ide ini. Jadi Pak Bupati tambah banyak nanti ide-idenya ini, Pak. Selain Kleningan, terus apa kata saya tadi itu, Pak? Bahasa ibu, bahasa Madura. Kalau hari ini keris, wah luar biasa ini, Pak. Luar biasa. Saya coba bergeser, Pak, ya, ke Pak Sanamo. Barusan sudah jelas Pak Sanamo, misalnya ketika kita bicara keris, jamasan keris, saya mencoba memunculkan sebuah ide yang lain. Dan kira-kira menurut Pak Sanamo, Pak, di tingkat level mana anak-anak yang memorinya itu masih kuat untuk mengingat pengalaman-pengalaman menjadi empu keris? Apakah SD, SMP atau SMA? Ini biar nanti fokus, Pak, biar nanti bisa menjadi pemikiran ke depan. Sebenarnya alhamdulillah sejauh ini sudah banyak anak-anak TK bahkan yang pernah datang ke Entong Tong menyaksikan bagaimana prosesi pembuatan keris. Sebenarnya itu dari sejak dini, dari sejak awal kita perkenalkan budaya ini. Artinya apa? Ini untuk menyeimbangkan antara budaya yang dari luar dengan budaya lokal, biar tidak balance, artinya biar sama-sama jalan gitu. Jadi menurut kami itu sangat ide yang sangat cemerlang sekali ketika prosesi pembuatan keris itu bisa diajarkan terhadap anak-anak SD. Karena anak-anak SD itu pemikirannya kan masih labil. Jadi di situ bisa diisi dengan itu. Kalau anak SMA, Pak, mungkin lebih pasnya anak SD ya? Menurut Bapak? Kalau anak SD itu kan lebih lebih dari awal, Mas. Lebih dini ya. Lebih dini. Lebih dini. Jadi lebih intinya untuk anak-anak SD itu dipelajari dasar-dasarnya, cara-cara memilih besi. Itu kan ada besi-besi khusus untuk pembuatan keris itu, Mas Taufan. Jadi bagaimana cara membeli besi, terus bagaimana cara peleburannya, nanti akan dipraktekkan di rumah kami di desa kami. Saya coba bergeser ke Pak Kadis. Pak Kadis, kita kan sudah punya undang-undang tentang pemajuan kebudayaan, Undang-Undang Nomor 17, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dan di situ kan diamanatkan, Pak, bagaimana pemerintah dan masyarakat untuk saling memastikan bahwa tradisi, kemudian identitas daerah yang sifatnya turun-temurun itu harus dijaga dan dilestarikan. Nah, program-program seperti ini bagaimana menurut Bapak ke depannya, Pak? Ini harus kita dukung. Jadi Pak Sanamo, Mas Taufan, ini pemerintah hadir sudah dengan aturan-aturannya. Tinggal kita semua stakeholder di bawah itu memahami ini dan harus kita laksanakan. Artinya biar bisa budaya ini lestari. Jadi kita punya keris hari ini harus dikenal dan harus kita jaga seperti itu. Caranya bagaimana? Ya tadi Mas Taufan juga punya ide, anak sekolah sehari menjadi empu. Sehari menjadi empu. Atau keris-keris yang ada hari ini
Pak Sanamo, semua masyarakat monggo pergunakan. Artinya pergunakan bahasa orang Madura nyekep. Enggak apa-apa, Pak. Kita di sini kantor kami Pak Sanamo disebut Porapar ini hari ini sudah mengeluarkan surat keterangan izin pusaka ya Mas Taufan ya, di bidang kebudayaan itu. Monggo, jadi itu bisa dijadikan awal sejak dini kita patuh secara regulasi seperti itu. Walaupun mungkin nyekep nih kan bahasa nyekep ya Pak Sanamo. Kalau tidak ada izin resmi dari Polres biasanya kena rahasia. Kita dianggap sajam. Makanya Dinas hadir hari ini Mas Taufan untuk memberikan label bahwa keris-keris yang ada di Kabupaten Sumeneb itu kalau sudah ada izin dari kita, sudah ada nomor seri dari disebut Porapar, minimal polisi kan tahu, Pak. Oh, ini ternyata bukan sajam, ini ternyata pusaka seperti itu. Karena ada perbedaan, Pak, pusaka dengan sajam seperti itu. Kembali lagi ke aturan tadi, Mas Taufan. Kita harus sering-sering mensosialisasikan aturan ini. Kita harus sering mengedukasi ke masyarakat, menyampaikan terutama baik di pelaku keris di daerah Engdongtong ya Pak Sanamo dan sekitarnya, terutama mobil khusus orang Sumeneb, Kabupaten Sumeneb 27 kecamatan, kita harus sering mengadakan sosialisasi, menyampaikan bahwa pemerintah hadir dengan aturan ini untuk menjamin dan menjaga agar komunikasi antara pengrajin dengan pemerintah dan masyarakat itu berlaku dengan dan berjalan dengan baik seperti itu. Pak Sanamo, ada pertanyaan yang sebenarnya ini juga pertanyaan yang menurut saya menarik ya, masyarakat juga pasti bertanya-tanya, terutama mereka yang bukan kolektor atau pemerhati keris. Kalau bicara tradisi Pak, undang-undang sudah menyatakan dan itu perlindungannya sudah jelas bahwa negara mengatur itu semua. Nah, ketika bicara tradisi, kemudian secara ekonomi Pak yang pasti menarik, berapa Pak harga satu keris paling mahal yang berhasil dijual Pak? Repot Mas Towan. Jangan repot Pak. Ini menarik Pak. Menceritakan tentang itu repot karena keris ini tidak ada bandrolnya. Itu kesenangan. Iya. Cuman yang saya alami, yang pernah laku lah Pak. Yang saya alami itu yang paling mahal itu di 25 juta. 25 juta ya. Tapi teman-teman itu banyak yang jual sampai ratusan juta, Pak. Ada juga ya, Pak. Ada. Nah, kalau sampai ratusan juta itu pembelinya luar negeri atau Sumeneb, Pak? Atau Indonesia? Untuk itu pembelinya itu orang Jakarta, pejabat pemerintah. Pejabat ya. Oke. Itu ada isi Pak, keris-keris yang begitu Pak, yang sampai ratusan juta. Begini Mas Topan, kalau bicara tentang keris itu tentang isi atau tidak itu di luar konteks ini. Oh gitu. Artinya kita berbicara tentang masalah seninya saja. Seninya artinya itu empat mata saja Pak ya, kalau urusan yang begitu ya. Karena nanti takut ada terjadi pemahaman yang berbeda malah nanti tentang hal itu. Sebenarnya memang kalau keris itu tidak terlepas dari klinik-klinik itu Mas Topan. Iya, itu tidak bisa dipungkiri Pak ya. Betul. Karena memang dari zamannya raja. Keris itu tujuannya seperti itu. Saya juga pada tahun 2012 dulu pernah dikukuhkan sebagai pelestari budaya leluhur. Khususnya keris Pak. Itu di waktu Abu Rizal Bakri. Iya. Dan di sela-sela itu ada serasehan Mas Topan. Serasehan yang menyatakan awalnya bahwasanya keris ini sebagai alat tikam, alat tusuk, alat perang. Setelah habis narasi itu saya coba menyampaikan bahwasanya saya merasa kurang sependapat dengan pendapat narasumber tadi. Saya bilang gitu. Karena kalau memang tujuannya untuk alat perang, secara logika kita kenapa tidak pakai pedang atau celurit yang kekuatannya lebih kuat dan jangkauannya lebih panjang, kan seperti itu secara logika Mas Topan. Betul. Jadi seorang empu itu tidak perlu susah-susah memikirkan jenis pamor. Makanya dalam sebuah keris itu ada simbol-simbol pamor yang ditanam dalam sebuah keris. Seperti junjung derajat,
Udan Mas, Wasuta itu kan mengandung makna-makna khusus terhadap pemesannya atau pemiliknya. Jadi saya bilang kalau seperti itu saya kurang setuju, Pak. Okay. Akhirnya mereka juga memahami dan menyadari bahwasanya keris ini tidak khusus untuk alat senjata tajam di alat perang, Pak ya. Oke. Tapi kalau boleh saya menyimpulkan bahwa keris ini kalau kita hitung-hitung dari pamor ya Pak Kadis, pamor segala macam itu memang sebuah karya seni tinggi, karya ukir tinggi pada logam, Pak ya. Betul. Kan selama ini kalau mengukir tuh kayu, di es atau segala macam. Ini tingkat kesulitannya sangat tinggi. Tidak mudah. Tidak mudah. Gini Mas Tovan, Gimana? berkaitan dengan pamor itu sebenarnya bukan seni ukir. Kalau berkaitan dengan pamor itu teknik tempa. Oh gitu. Makanya begini, sering saya sampaikan bahwasanya menempa sebuah keris dengan menempa celurit itu jauh berbeda. Iya. Kalau menempa sebuah peralatan tani atau apa itu kan yang penting kita punya kekuatan, bisa nempa, bisa. Tapi ketika berkaitan dengan keris, karena ini berkaitan dengan pamor, tidak sederhana itu ya. Iya. Jadi itu butuh teknik-teknik khusus bagaimana pamor itu sesuai dengan harapan. Berarti Pak, itu bukan diukir Pak ya? Tapi bukan. Istilah di keris kalau yang diukir itu namanya kinata, Mas. Kinata itu apa? Diukir memang. Di pamornya, di besinya? Bukan di pamornya, di besinya seperti handle ya? Bukan Mas Topan. Di bilahnya seperti contohnya Nogo Sosro, Singo Barong. Itu kan ada ukirannya. Iya. Itu diukir memang. Iya. Beda dengan proses pembuatan pamor. Kalau pembuatan pamor itu memang dari teknik tempa, Mas. Iya. Oke, Pak Sanamo. Kita kembali lagi pada eventnya ya. Iya, betul. Dari evaluasi tahun ke tahun, bagaimana tingkat kunjungan dan popularitas Jamasan Keris selama ini yang diadakan? Alhamdulillah Mas Tovan, yang kami alami di Desa Entongtong ini sudah sangat pesat sekali. Pesat ya. Contohnya sudah banyak wisatawan asing yang mulai datang di acara penjamasan seperti kemarin. Ada yang dari Singapura, datang ya. Terus Malaysia juga datang. Dan untuk saat ini cuman kebetulan saya ini ngabarinya itu terlalu mendadak. Ternyata sebenarnya ini ada orang Amerika, orang Chili. Orang Chili yang memang itu sering berlangganan dengan saya itu mau datang. Yang fotonya pernah ditunjukkan ke saya oke. Sampai anak-anaknya itu memang dibikin keris, Pak. Iya, gimana? Dan itu rencananya juga mau datang ke Entongtong. Cuman saya ngabarinya itu terlalu cepat. Iya, terlalu cepat ya. Oke, artinya begini Pak Kadis. Upaya promosi yang dilakukan oleh Disputkurapa dengan kalender event ini sudah membuahkan banyak hasil, terutama menumbuhkan rasa bangga kepada komunitas. Nah, kira-kira langkah ke depan apa lagi Pak? Mungkin akan membuat semacam promosi yang berbeda, paket wisata atau apa? Mungkin silakan. Makasih Mas Tovan. Jadi kemarin bulan Februari kalau tidak keliru, saya dengan Mas Tovan dan mungkin Pak Sanamo juga ingat itu. Malah mungkin takut lupa ini, setengah mengingatkan ini. Besok bulan 10 insya Allah wisatawan dari Perth Australia itu akan kembali lagi Pak. Siap. Mau lihat kerapan sapi sekaligus mau ngambil pesanan keris yang panjangnya 1,5 meter itu. Siap. 1 meter apa 1,5 meter saya lupa itu. Apa setengah meter. Pokoknya kemarin itu memang mereka berjanji dari kedutaan besar itu untuk kembali ke Sumenep untuk melihat kerapan sapi sekaligus di hari jadi itu pingin kembali ke Entongtong untuk melihat keris karena kemarin sudah dikasih oleh-oleh sama Pak Kadis dan Pak Sanamo itu kerisnya seperti itu. Ingat lagi ke masalah bagaimana kita agar kunjungan wisata itu lebih banyak untuk acara Jamasan Keris dan keris di Entongtong. Benar yang disampaikan Mas Tovan. Ada beberapa kegiatan yang hari ini sudah dilaksanakan oleh bidang pemasaran dan bidang pariwisata Pak Sanamo. Teman-teman itu di pemasaran sudah bekerja sama dengan biro-biro travel kan ya Mas Tovan. Artinya biro-biro travel kita undang dari Jawa Timur sana dan pusat juga
untuk tahu bahwa di kalender kita di antara 110 kalender of event di Kabupaten Sumeneb itu salah satunya adalah penjamasan keris. Insya Allah di tanggal 23 Juni 2026. Dan ini sudah terkenal di kalender of event di Jawa Timur. Begitupun dengan biro-biro travel, Mas Taufan. Sehingga nanti mungkin akan dikonektingkan, Pak. Jadi begitu orang mau ke Madura, mau berkunjung, mau lihat penjamasan keris seperti itu, sudah ada rute dari biro travel itu, Pak. Setelah dari Aing Tong Tong lihat keris mau kemana, misalnya ke museum, Mas Taufan. Setelah museum mau kemana, mau mandi pasir di Lekung misalnya, atau setelah itu mau kemana, ke Lombeng seperti itu, Pak, ke pantai Lombeng. Setelah itu ke pantai Selopeng. Setelah itu mungkin mau lihat topeng di Deso. Setelah dari topeng mau petik jeruk misalnya di desa Nyapar. Jadi nanti dikonektingkan itu untuk menghidupkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumeneb dengan tujuan khusus tetap di Jamasan Keris, Mas Taufan, seperti itu. Jadi ini penting. Dan menarik juga tadi atas komentar yang Pak Sanamo sampaikan tentang berapa harga keris katanya Mas Taufan tadi itu. Saya juga tertarik ini. Jadi masalah itu biasanya tidak ada limit ya, Pak. Pak Sanamo. Tidak ada limit karena ini masalah kesenangan hobi dan kolektor, Pak. Iya, benar. Seperti cincin misalnya. Cincin bisa harganya sampai ratusan juta. Sampai ada yang 500 miliar harganya itu 500 juta. Sama dengan keris, Pak. Karena mungkin keris itu seninya, Mas Taufan. Yang dibeli katanya Pak Sanamo tadi tidak setuju saya kalau hanya urusan tikam menikam. Itu benar itu, benar. Mungkin dulu zaman kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari dan kerajaan Sriwijaya mungkin untuk itu, Pak, untuk perang, untuk alat tikam menikam. Tapi kalau hari ini yang kita utamakan itu masalah seninya ya, Pak. Nilai seninya. Makanya limit harganya ada itu, Pak. Tidak ada itu, tidak bisa. Bisa saja orang yang seneng menghargai, ini harus 1 miliar. Kita tidak bisa ngatur itu, Mas Taufan, seperti itu. Karena nilai seninya sama seperti lukisan. Lukisan, Pak Sanamo. Iya, betul. Lukisan Italia itu apa itu, Mas Taufan? Itu harganya bermiliar-miliar itu. Luar biasa itu. Sama nanti kalau kita punya katanya Pak Sanamo tadi tresna kete, juta kete dengan telem ya, Pak ya. Ini seninya, Pak. Walaupun pamornya memang iya, Pak, seperti itu. Nah, mungkin itu Mas Taufan. Oke. Terima kasih. Ini sudah tentunya sobat wisata di rumah dimanapun Anda berada pasti sudah punya gambaran dan wawasan. Tidak hanya membahas tentang event Jamas Keris, tapi serba-serbi di balik itu semua. Nah, sekarang saya pertanyaan terakhir ke Pak Sanamo. Pak Sanamo, kalender event yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb dalam hal ini oleh yang terhormat Pak Bupati sudah dilaksanakan sekian tahun, dan setiap tahun Jamasan Keris ini selalu menjadi primadona dan yang diunggulkan, salah satu yang diunggulkan. Nah, apa pendapat Pak Sanamo sebagai penggiat seni kemudian tradisi di Kabupaten Sumeneb yang eventnya selalu berturut-turut masuk ke kalender event Sumeneb? Silakan. Kami selaku pelestari budaya yang ada di Aing Tong Tong sangat berterima kasih sekali terhadap Bapak Bupati yang punya inisiatif terus mengangkat budaya penjamasan keris ini. Dan kami alhamdulillah sekarang Pak Bupati berkat dukungan jenengan, acara jamasan keris ini sudah meluas sampai ke luar negeri. Oke. Cukup, terima kasih. Sekarang closing statement dari Pak Kadis, ajakan buat semua warga Indonesia lah gitu untuk hadir ke Jamasan Keris. Silakan Pak Kadis. Semua masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur, kami undang semua wisatawan mancanegara pun dan semua wisatawan Nusantara. Besok tanggal 23 Juni 2026 Sumeneb siap melaksanakan penjamasan keris. Yang biasanya kalau di Keraton Solo ya Pak Sanamo biasanya 1 suro itu. Kalau kita insya Allah besok tanggal 23 Juni 2026 kita undang semua masyarakat untuk tahu seperti apa keris, bagaimana kita cara merawat keris, seperti itu. Kami undang untuk hadir ke Sumeneb. Jangan nunggu budaya kita diambil oleh negeri lain. Jadikan pengalaman pahit kemarin reok, kemarin batik, termasuk keris juga mau diambil Malaysia. Jangan menunggu budaya kita diakui negeri lain. Orang lain, karena kita yang punya. Jadi ayo ke Sumeneb,
Go to Sumeneb. Pertahankan, lestarikan budaya yang ada di Sumeneb. Destinasi Sumeneb melesat seperti itu. Terima kasih Mas Tovan. Saya kira kita cukup dulu Pak ya untuk acara podcast kali ini. Terima kasih sudah hadir, terutama Pak Sanomo jauh-jauh dari Desa Aing Tong-Tong sekitar setengah jam Pak ya. Lebih. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih juga Pak Kadis. Sama-sama Mas Tovan. Sobat wisata, demikianlah podcast kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.